Mungkin kita sudah mulai. Ini yang baru join ada 113 ya, dari total di grup itu ada sekitar 270. Bisa diajak lagi ya teman-teman, untuk teman-teman yang belum join gitu, biar kita masuk dan mulai. Kang Abdul sudah masuk. Eh, Sudah. Baik. Oke teman-teman, selanjutnya kita ada mendengarkan dulu sambutan dari Ketua Umum KBU, Komunitas Beasiswa UIN Bandung, yang akan disampaikan oleh Kang Abdul. Eh, Kepada Kang Abdul dipersilakan, Kang. Oke, terima kasih sebelumnya Pak Moderator. Izin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam teman-teman semua. Maba 2024, semoga sehat selalu dan diperlancar dan dipermudah nanti ke depannya. Amin, amin. Amin. Sebelum lebih jauh, saya akan sedikit menyinggung tentang komunitas beasiswa. Kalau teman-teman kemarin merhatiin, pasti teman-teman ada yang tahu gitu, komunitas beasiswa tuh kemarin juga kita ngadain stand yang deket bagian apa namanya tuh, PPID sama center atau apa namanya tuh, yang tukang foto-foto kayak gitu tuh apa sih? Nah, yang kayak gitulah. Di sebelahnya kami ada di situ, dan mungkin di sini juga ada teman-teman yang kemarin sempat bertanya-tanya, dan ya inilah komunitas beasiswa UIN Bandung. Kami insya Allah dalam setiap pendaftaran beasiswa, kami akan selalu mengadakan webinar-webinar seperti ini ke depannya. Ini adalah salah satu contoh dari kegiatan tersebut, yakni sekarang kan menjelang pendaftaran ini ya apa, beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah, dan ini yang kami laksanakan yaitu memberikan istilahnya apa namanya tuh, bimbingan atau um, wadah untuk bertanya bagi teman-teman yang kebingungan. Karena dulu juga saya merasa seperti itu ketika ingin bertanya bingung kemana bertanyanya, dan bertanya kepada kemahasiswaan pun kadang diresponnya lambat karena saking banyaknya ya. Asal teman-teman tahu, yang daftar tuh biasanya tiap angkatan tuh nyampe ribuan gitu ya. Jadi di prepare-nya lebih dipersiapkannya lebih baik, lebih bagus, dimulai dari berkas-berkas dan segala macamnya. Juga doa ya, yang belum memulai tahajud mungkin bisa dimulai dari sekarang-sekarang gitu. Dan selamat datang dan juga selamat berjuang kepada teman-teman semua. Semoga nanti ke depannya bisa mendapatkan kartu Indonesia Pintar Kuliah gitu ya, karena lumayan Amin ya gede Allah. gitu teman-teman. Oke, untuk selanjutnya mungkin nanti akan dijelaskan sama pemateri dari komunitas beasiswa UIN Bandung juga, dan juga salah satu penerima dari KIPKA tersebut gitu ya, dari angkatan sebelum-sebelum kalian. Sebenarnya saya juga sama penerima KIPKA gitu ya. Nah, nanti akan dijelaskan lebih jauh oleh mereka berdua gitu ya, kakak-kakak kita yang sangat cantik, yang sangat masya Allah gitu ya. Dan mohon didengarkan dengan seksama. Sekali lagi saya ucapkan sebagai perwakilan dari komunitas beasiswa UIN Bandung, terima kasih banyak bagi teman-teman yang sudah menghadiri acara atau kegiatan webinar kali ini. Terima kasih banyak gitu ya. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya Kang Abdul penyampaian sebutannya. Dan juga tadi sudah dijelaskan ya teman-teman mengenai KBU ini. Luar biasa gitu. KBU ini selalu menyediakan informasi dan pendampingan terkait beragam beasiswa yang bisa kita apply di UIN Bandung. Nah, teman-teman juga bisa lihat kegiatan dan keseruan KBU ini di Instagram di @beasiswa_UIN Bandung ya teman-teman. Nanti bisa dicek. Oke teman-teman, seperti yang tadi saya udah bilang di awal,
bahwa pada malam ini kita akan ada sharing session beasiswa KIPKA 2024 yang tentunya dipersembahkan oleh KBU. Gimana pembahasannya pas banget dong, terutama buat teman-teman dan adik-adik mahasiswa mungkin dan lain sebagainya. Tapi tenang teman-teman, gak usah khawatir lagi karena kita akan langsung mendengarkan materi yang luar biasa keren yang akan disampaikan oleh dua pemateri. Ada yang tahu nggak siapa pematerinya? Aduh, belum tahu. Aduh, udah dilihat belum posternya? Belum. Oke teman-teman, jadi pada malam ini kita ada dua pemateri yang luar biasa, kakak-kakak cantik, yaitu ada Teh Isna dan Teh Afifah sebagai awardee beasiswa KIPKA. Wah, jadi gak sabar nih dengerin materinya. Tapi sebelum kita lanjut ke pemateri, saya mau perkenalkan dulu kakak-kakak ini ke teman-teman semua supaya lebih kenal dan lebih dekat lagi. Boleh ditampilkan CV materinya, operator? Teman-teman operator boleh minta tolong ditampilkan CV pemateri. Nah, sudah ada ya. Ke CV dulu teh. Baik, sudah ada. Terima kasih moderator. Jadi yang pertama ini pematerinya adalah Teh Afifah Lydia Nur Amalia, di mana beliau ini merupakan mahasiswa UIN Bandung jurusan TP Tasawuf dan Psikoterapi Fakultas Usuluddin, di mana menyukai hal baru dan tantangan, gemar berpetualang dan memiliki ketertarikan besar terhadap dunia literasi. Untuk latar belakang pendidikannya dari TKPGRI Lombok, Lombok Tengah, kemudian SDN Tanah Kembang, MTS Darul Aman Mataram, MA Bana Tohir, dan UIN Sunan Gunung Jati Bandung angkatan 2022. Untuk pengalamannya, Tia Afifah ini sudah pernah menjadi MC dan host dalam kegiatan Seminar Nasional Psikoterapi dan Digital Marketing 2023. Kemudian Seminar Psychology of Money, Edukasi Investasi Ekonomi Syariah tahun 2024. Untuk organisasi dan komunitas, pengalaman komunitasnya ada banyak ya teman-teman. Yang pertama ada KBU sebagai bendahara umum sampai sekarang. Kemudian juga pernah dalam divisi konten kreator. Kemudian sekretaris Lab Syifa Alkul, kemudian aktif di HMJ Tasawuf Psikoterapi. Selanjutnya volunteer trauma healing anggota pada tahun 2022. Kemudian ketua Mading Sekolah dan juga anggota divisi kesenian OSIS MA Bana Tohir Yasin. Untuk prestasinya adalah, wah Masya Allah ya, juara umum 1 jurusan IPS di Madrasah Aliyah Bana Tohir Yasin pada tahun 2022. Kemudian juga juara 3 Lomba Mengarang Cerpen Nasional tahun 2021. Dan penulis terpilih Quote 2020. Untuk kontaknya dan email bisa dicatat ya teman-teman di bawah. Selanjutnya boleh ke CV kedua teh. Nah, oke. Baik, selanjutnya untuk pemateri kedua, di sini ada Teh Isna Fatimah Zahro. Untuk nomor dan emailnya bisa dicatat ya teman-teman. Untuk background pendidikan,
dimulai dari MI Al-Ghazali Tulung Agung Jawa Timur, kemudian MTS Negeri Tulung Agung Jawa Timur, kemudian eh, Kuliatul Ilmu Ahmad Al-Islamiyah KMI Darussalam Gontor, Kandangan Kediri Jawa Timur, dan sekarang berkuliah di UIN Sunan Gunung Jati Bandung tahun 2023 sampai sekarang. Untuk organisasi dan pengalamannya banyak sekali ya teman-teman. Salah satunya adalah aktif di KBU sebagai divisi program development, kemudian juga sebagai penerjemah bahasa Arab, kemudian MC, moderator, pengajar bahasa Arab, kemudian aktif di volunteer, kemudian aktif di LIKM, kemudian juga ketua divisi acara dalam kepanitiaan Pekan Olahraga dan Seni. Divisi acara lagi dalam acara drama kontes di Pondok Modern Darussalam Gontor. Kemudian menjadi penanggung jawab bidang seni bagian putri di Pondok Pesantren Al-Qolam, perancang busana, dan tenaga pengajar di Pondok Pesantren Darul Qolam, Kampus 2 Program Excellent Class Tangerang, Jawa Barat. Bisa di slide ke bawah teh. Untuk training dan seminarnya ada banyak ya teman-teman. Ada banyak training dan seminar yang beliau lakukan gitu ya. Mulai dari how to be the master of ceremony, kemudian how to be great leader of scouting, dan how to be a good hajj and umroh guide. Boleh dilanjut teh. Nah, untuk bahasa dan keterampilan, Teh Isna ini kemampuan bahasa Arabnya 80%, Inggris 60%. Kemudian mampu berkomunikasi, mendengarkan, dan berkolaborasi dengan tim, mampu membangun hubungan dengan orang baru, dan dapat beradaptasi dengan cepat. Untuk penghargaannya, diantaranya juara kedua pidato bahasa Arab Milad jurusan, juara kedua lomba debat seputar penyelenggaraan haji dan umroh Milad jurusan, kemudian juara kedua pidato akbar bahasa Indonesia, kemudian juara harapan pada pidato akbar bahasa Arab, dan awardee KIPKA Scholarship. Dan untuk pengalaman kerjanya sebagai tenaga pendidik di Pondok Pesantren Darul Qolam Tangerang, Jawa Barat, dan pengajar bahasa Arab di Asrama Baitul Lugoh, Bandung. Wah, Masya Allah ya teman-teman, dua pemateri kita malam ini sangat luar biasa. Jadi gak sabar dengerin materinya. Ayo kita langsung sapa bareng-bareng. Apakah Teh Isna dan Teh Afifah sudah masuk Zoom? Halo Kang, Alhamdulillah Kang, udah masuk. sudah. Oh, sudah masuk ya. Baik. Gimana kabarnya nih Teh? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya, baik ya. Oke Teh, kelihatannya Teteh ini sudah bersemangat ya buat ngasih materi. Jadi harusnya teman-teman juga jauh lebih semangat dong untuk menyimak materi, dan jangan lupa untuk menyiapkan catatannya untuk mencatat hal-hal yang penting dari pematerian pada malam hari ini. Nah, udah penasaran banget nih sama pemateriannya. Langsung saja kita dengarkan sama-sama materi mengenai beasiswa KIPKA ini yang akan disampaikan oleh Teh Isna dan Teh Afifah. Untuknya disilakan Teh. Halo, suara aku kedengaran jelas. Maaf Teh, kayak nge-freeze gitu. Halo, suaraku kedengaran Potong-potong suara teh. Iya Kak, potong-potong. emang udah kedengaran.
putus Kak suaranya. Sekarang udah kedengeran nggak? Oh, suaraku kedengeran nggak? Udah teh. Sorry sebentar ya. Ini di sini aman sih katanya. Sudah Masih Kak, nggak? sudah. Nah, sekarang jelas teh, jelas. Sorry ya. Koneksi emang rada-rada. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya masih putus-putus ya? Sekarang Ya. aman. Aman. Oke. Sorry ya teman-teman. Selamat malam teman-teman semuanya. Kakak-kakak panitia sama semua peserta yang terlihat sangat antusias sekali untuk webinar kita kali ini. Ini kedengaran kan? Kedengeran teh, kedengeran. Jelas. Kedengaran ya? Oke. Sorry ini koneksinya rada-rada dari tadi. Aduh, sebelumnya aku mau tanya dulu ngelihat dari skala yang ada di grup. Itu kan tembus sampai 250-an peserta ya. Ini antusias banget teman-teman. Yang nge-PC juga ada dari anak-anak SMA, masih kelas 12, kelas 11. Itu udah sangat semangat sekali ya. Tapi sebelumnya kan aku mau nanya, dari pesertanya sendiri tuh masih banyak yang dari luar UIN Bandung juga nggak sih? Yang join nih, yang join baru 131 peserta. Punten Kang Helmi, Sudah terdengar teh? tadi suaraku nggak kedengaran ya? Gimana teh barusan? Halo. Ya aku nanya, kan kalau dilihat dari skala yang ada di grupnya ya, itu pesertanya tembus sampai 250-an lebih. Tapi ini yang gabung tuh masih 131. Itu dilihat dari skalanya kan gede banget ya yang daftar teh. Itu rata-rata teman-teman dari luar UIN Bandung juga. Oh iya teh, dilihat di grup mah banyak banget ya, ada 280, tapi yang baru masuk baru 133 ya teh. Tapi ini tuh kebanyakan dari UIN Bandung teh, tapi ada yang dari luar kalau nggak salah. Kebanyakan Oh, rata-rata UIN alah. Bandung sih, terutama mahasiswa baru yang mau ngeplay beasiswa KIPKA ini gitu teh. Oh, alah. Oke, Kang. Sebelumnya tapi teman-teman, sebelum jauh kita ngebahas soal materi, materi webinar, aku mau ngasih sedikit gambaran tentang webinar kita kali ini. Soalnya emang ada dua jenis KIPKA yang berbeda, tapi kita memang lebih spesifikin di sini KIPKA yang untuk PTKIN atau yang berdiri di bawah Kemenak, bukan KIPKA Merdeka yang biasanya itu bernaung di bawah Kemendikbud gitu. Tapi untuk teman-teman yang berada di luar UIN Bandung itu masih bisa join, soalnya secara garis besar dan pembahasan umumnya tuh KIPKA-nya nggak akan jauh beda pembahasannya gitu. Kita langsung aja ya ke PPT-nya aja. Boleh tim operator di-share PPT-nya. PPT yang satunya lagi, Kang.
Oke, ini ya teman-teman. Boleh langsung ke slide selanjutnya. Mungkin teman-teman di sini ada yang baru banget kedengar apa sih itu beasiswa KIPKA dan terasa familiar. Mungkin ada yang sebagian udah tahu, udah nyari tahu gitu. Kayak teman-teman yang beberapa teman-teman di sini nge-PC aku masih SMA ya, tapi udah semangat banget untuk nyari beasiswa dari sekarang gitu. Kita bakal bahas secara umumnya aja ya. Boleh slide selanjutnya teh? Suaraku kedengaran jelas ya? Jelas teh. Jelas teh, aman teh. Oke, sebelum kita jauh membahas, kita alangkah baiknya tahu dulu apa sih itu beasiswa KIPKA. Nah, beasiswa KIPKA atau Kartu Indonesia Pintar Kuliah adalah bantuan sosial berupa biaya pendidikan yang diberikan oleh pemerintah kepada mahasiswa yang tidak mampu secara ekonomi dan memiliki potensi akademik yang baik untuk melanjutkan studi pada program diploma D3 dan program sarjana S1. Jadi ini aku mau sedikit nge-mention juga, itu kan di grup banyak ya pertanyaan teman-teman, bisa nggak sih masuk beasiswa KIPKA daftarnya tuh pas kita semester 3, semester 5 gitu. Jadi nggak bisa ya teman-teman. Beasiswa KIPKA itu hanya diperuntukkan untuk mahasiswa baru yang berada pada program diploma dan program sarjana yang mau melanjutkan studi pada dua program ini. Tapi kalau program diploma itu biasanya umumnya itu di KIPKA Merdeka, yang dimana KIPKA-nya berdiri bernaung di bawah Kemendikbud, bukan Kemenak. Nah, kalau di UIN sendiri kan itu hanya ada program sarjananya aja. Jadi nggak bisa ya buat teman-teman yang mau daftar KIPKA itu udah semester lanjut gitu, enggak, karena ini hanya diperuntukkan untuk mahasiswa baru aja. Jadi kalau mungkin ada teman-temannya atau saudara mungkin ya atau keluarga gitu mau daftar beasiswa KIPKA tapi mau melanjutkan ke jenjang magister atau doktoral S2 dan S3 itu nggak bisa. Jadi ini hanya untuk beasiswa program diploma D3 dan S1 aja, khusus mahasiswa baru gitu ya. Atau mungkin teman-teman di sini pernah mendengar tentang beasiswa bidik misi atau biaya pendidikan mahasiswa miskin berprestasi gitu ya dulu. Nah, beasiswa KIPKA dengan beasiswa bidik misi ini sebenarnya nggak jauh berbeda ya teman-teman. Karena beasiswa KIPKA ini merupakan transformasi atau perluasan dari beasiswa bidik misi. Kalau zaman dulu namanya beasiswa bidik misi, kalau zaman sekarang namanya beasiswa KIPKA gitu. Ini teman-teman yang nyari info, kalau di Google gitu biasanya ngetik beasiswa KIPKA atau beasiswa bidik misi itu nggak jauh beda, cuma memang ini transformasinya aja gitu, namanya udah berbeda, nggak lagi disebut sebagai beasiswa bidik misi, tetapi beasiswa KIPKA gitu ya. Kita boleh lanjut ke slide selanjutnya teh. Nah, di sini untuk beasiswa KIPKA ini itu dari anggaran APBN, anggaran belanja negara yang dimana tapi berdiri di bawah naungan Kemenak atau Kementerian Agama, bukan Kemendikbud. Kan tadi aku ada mention ya, KIPKA itu ada dua jenis, ada yang KIPKA di bawah Kemenak dan KIPKA Merdeka atau yang di bawah Kemendikbud gitu. Nah, di sini ya, kalau teman-teman mau cek di Google, itu bisa nih, pengelola Kartu Indonesia Pintar di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung sebenarnya mengikuti kebijakan Kementerian Agama RI berdasarkan pada Keputusan Menteri Agama Nomor 361 Tahun 2020 tentang pedoman program KIPKA pada perguruan tinggi keagamaan dan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6742 Tahun 2021 tentang petunjuk teknis program KIPKA pada perguruan tinggi keagamaan Islam. Jadi aku ngambil materi di sini tuh memang dari putusan Kemenaknya ya, ini dari PTKIN-nya. Mungkin teman-teman nanti mau ngecek juga bisa ya, bisa dilihat dari nomornya ini aja. Slide selanjutnya teh.
Nah, di sini ada persyaratan buat teman-teman. Persyaratan secara umumnya masuk beasiswa KIPK itu apa aja? Soalnya emang beda-beda teman-teman. Tergantung kepada kebijakan kampus masing-masing gitu ya. Nah, di sini yang pertama, persyaratannya adalah mahasiswa baru yang telah dinyatakan lulus sebagai mahasiswa UIN Sunan Gunung Jati Bandung tahun 2024 melalui 3 jalur aja, yaitu SPAN PTKIN, UMPTKIN, dan SPMB Mandiri dengan usia maksimal 21 tahun saat mendaftar. Nah, ini juga buat informasi ya buat teman-teman yang berada di luar UIN Bandung gitu. Kalau sebentar. Kalau di UIN Bandung sendiri, itu tuh kita harus dinyatakan lulus dulu sebagai mahasiswa baru dan udah mengikuti pelajaran. Kayak sekarang gitu, buat angkatan tahun 2024. Hanya melalui 3 jalur ini aja, SPAN PTKIN, UMPTKIN, dan SPMB Mandiri. Dengan usia maksimal 21 tahun saat mendaftar. Soalnya beda lagi buat teman-teman yang mau daftar KIPK Merdeka. Itu tuh punya batasan, tapi batasannya emang dilihat dari tahun kelulusan. Kalau di UIN sendiri kan enggak. Kalau KIPK yang PTKIN gitu yang di bawah Kementerian yang ini tuh enggak. Misalnya teman-teman ada yang gap year 3 tahun dari tahun kelulusan teman-teman, tapi usianya tuh masih 20 tahun atau baru menginjak 21 tahun. Itu masih bisa ya teman-teman, asalkan melalui 3 jalur ini. Dan soalnya itu tuh teman-teman, ini udah kedengaran nggak? Nah, sekarang jelas lagi teh. Tadi keputusnya sampai mana ya? Dari awal lagi aja teh tadi. Sampai jauh ngomongnya. Kalau nggak salah dari Yang dari awal yang dari persyaratan umur, ini kedengeran ya nggak yang soalnya? dari umur kalau nggak salah tadi teh. Dari umur ya? Atau aku ulang aja ya? Boleh Dari boleh yang teh satu. boleh. Ini Ya padahal boleh. ini ya, teman-teman mungkin bisa baca juga yang ngeliat di PPT-nya. Sorry sebelumnya kasih tahu ya nanti kalau suaranya hilang lagi. Soalnya di sini nggak ada pemberitahuannya, makanya aku lanjut aja ngomong gitu. Dan di sini kan persyaratan pertama, mahasiswa baru yang telah dinyatakan lulus sebagai mahasiswa UIN Sunan Gunung Jati Bandung tahun 2024 melalui 3 jalur, yaitu jalur SPAN PTKIN, UMPTKIN, dan SPM Mandiri dengan usia maksimal 21 tahun saat mendaftar. Nah, kalau di KIPK, PTKIN atau Kemenak gitu ya, itu masih bisa kalau teman-teman seandainya gap year 3 tahun tapi belum mencapai usia 21 tahun atau baru menginjak 21 tahun itu masih bisa mendaftar teman-teman. Tapi kalau teman-teman ngelobi KIPK Merdeka mau ke PTN atau ke PTS yang berdiri atau bernaung di bawah Kemendikbud itu tuh maksimalnya dihitung bukan dari usia tetapi dari tahun kelulusan teman-teman. Kalau udah 2 tahun gap year baru bisa. Tapi kalau udah 3 tahun itu nggak bisa. Tapi kalau di KIPK yang Kemenak itu maksimalnya dihitung dari 21 tahun. Jadi memasuki usia 21 tahun itu masih bisa mendaftar ya. Gitu.
Yang kedua, di sini memiliki kartu Indonesia Pintar KIP atau kartu Keluarga Sejahtera KKS atau kartu Jakarta Pintar. Jadi teman-teman persyaratannya salah satunya ini memiliki salah satu dari ketiga kartu ini. Tapi kalau punya ketiga kartunya juga makin bagus ya. Nah, tapi kalau teman-teman nggak memiliki tiga kartu ini, tenang, masih ada persyaratan lain, opsi lain yang bisa teman-teman pilih. Nah, di sini yang ketiga, memiliki keterbatasan ekonomi tetapi memiliki potensi akademik yang baik yang didukung bukti dokumen yang sah. Jadi ada pemenuhan persyaratan dokumen yang harus dilengkapi. Jadi buat teman-teman jangan patah semangat dulu kalau teman-teman nggak punya KIP, nggak punya KKS, atau nggak punya KJP. Karena masih ada opsi lain untuk dokumen yang harus dilengkapi gitu. Sekalipun nggak memiliki KIP. Soalnya waktu aku ngedaftar juga aku nggak memiliki dari 3 KIP ini. Nah, kita bahas pemenuhan persyaratannya tuh ada apa aja ya. Ke slide selanjutnya teh. Ih, nggak kelihatan ya. Biasanya. Nah, ini bukti pemenuhan persyaratannya. Yang pertama, itu kepemilikan program bantuan nasional dalam bentuk KIP, KKS, atau KJP. Yang tadi aku mention ya, yang di awal. Itu harus memiliki salah satu dari ketiga kartu ini. Kalau nggak punya, masih ada opsi lain, yaitu melampirkan surat keterangan tidak mampu, atau SKTM, yang teman-teman bisa dapatkan di kantor desa atau kelurahan teman masing-masing. Tapi kemarin tuh ada di grup juga yang bilang udah ke kantor desa tapi belum, dari desanya tuh nggak ngasih SKTM. Itu mungkin memang beda-beda ya kebijakannya tiap tahun tuh. Tapi masih bisa teman-teman kalau nggak dikasih SKTM bisa pakai slip gaji. Nah ini yang ketiga, melampirkan pendapatan kotor gabungan orang tua atau wali maksimal 3 juta per bulan atau dibagi jumlah anggota keluarga maksimal 750.000 per bulan. Jadi maksudnya di sini tuh teman-teman melampirkan slip gaji atau pengeluaran per bulan dari gabungan berapa gaji orang tua teman-teman, baik dari ayah ataupun ibu ataupun gabungan ayah dan ibunya, ayahnya aja atau ibunya aja, yang maksimal per bulan itu 3 juta. Terus itu tuh dibagi ke semua jumlah anggota keluarganya. Misalnya kayak dalam satu keluarga itu ada 5 anggota, ayah, ibu, dan 3 anak gitu. Nah, itu dikaliin jadi berapa orang dibagi yang 750.000 per bulan gitu. Itu kan pasti pada sekolah atau apa gitu. Bisa jadi lebih ya 750.000 ini per bulan. Nah, itu ya. Jadi kalau nggak dikasih dari pihak kelurahan atau desanya SKTM, itu minta slip gaji juga nggak apa-apa, teman-teman. Nah, yang keempat, calon penerima mendaftar dengan mengisi formulir pendaftaran secara online telah disediakan. Benar, ini sekarang semuanya mah serba online dulu ya sebelum pengumpulan berkas secara offline-nya. Jadi kan kalau di UIN Bandung tuh teman-teman yang udah resmi menjadi mahasiswa itu di akun salamnya mendaftar, ada pilihan untuk beasiswanya di situ ya. Terus slide selanjutnya teh. Ini udah slide. Ini slide selanjutnya ya Kang ya. Yang kelima, tadi sampai keempat bukan sih? Yang kelima ada yang bawah mungkin nggak kelihatan tadi. Yang kelima itu iya di sini. Nah, tidak terlibat dan atau terindikasi mengikuti kegiatan atau organisasi yang bertentangan dengan Pancasila atau NKRI. Nah, ini tuh yang dilampirin, salah satu surat yang dilampirin. Tapi
surat ini tuh bisa didapatkan di akun mahasiswa teman-teman. Kalau di UIN di Salam nanti ada untuk dilampirkannya di situ. Tuh ya. Slide selanjutnya. Menikah selama menerima program GIPK dan bersedia menyelesaikan studi selama 8 semester. Benar nih teman-teman. Jadi nanti saat teman-teman mendaftar itu statusnya harus lajang ya, nggak bisa statusnya sudah menikah gitu. Soalnya kan kalau udah menikah itu udah ada tanggungan yang dimana nanti dari pendanaannya itu bukan teman-teman sendiri yang menikmati dananya, tetapi ditangguhkan ke anggota keluarga yang lain. Jadi memang harus masih lajang dan sanggup tidak menikah selama 8 semester gitu. Terus selanjutnya di sini menandatangani surat pernyataan orang tua yang menyatakan bahwa apabila anaknya tidak menaati kode etik atau peraturan dilampirkan, maka siap untuk diberhentikan dari program GIPK. Nah, untuk yang ini juga salah satu yang dilampirkan yang bisa didapatkan dari akun mahasiswa teman-teman. Yang kalau dari Kemenak itu memang kalau di PTKIN yang GIPK-nya biasanya udah harus diterima dulu di kampusnya gitu. Beda sama yang GIPK Merdeka. Ini nanti bisa teman-teman dapetin di akun Salam kalau di Bandung. Tapi kalau untuk PTKIN yang lain itu di akun mahasiswanya masing-masing biasanya. Atau enggak tunggu dari kemahasiswa, info dari kemahasiswanya di kampus tersebut aja. Terus bersedia mengikuti seleksi dan dilakukan visitasi ke rumah atau tempat tinggal sebagai calon penerima program KIPK. Benar teman-teman. Jadi KIPK ini ada 2 seleksi. Yang pertama dokumen berkas-berkas gitu. Terus yang kedua tahap visitasi sekaligus wawancara ke rumah teman-teman. Untuk teman-teman yang masih berada di Pulau Jawa rumahnya. Itu dari pihak kampus yang langsung survei ke tempatnya. Kan nanti soalnya teman ada yang ngelampirin rumah, terus toilet juga ya. Ya bagian-bagian rumah. Nah, itu tuh biar dilihat benar enggak yang dilampirin sama waktu di survei ke rumahnya. Jangan sampai ada perbedaan gitu. Nanti teman-teman bisa kena sanksi dan nggak jadi diterima. Naudzubillahnya ya. Terus yang ke-9, bersedia ditempatkan di pesantren sesuai dengan yang telah bekerja sama dengan pihak UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Nah, benar teman-teman, kalau di UIN Bandung itu tuh wajib penerima KIPK tinggal di pondok pesantren yang sudah tertara dengan UIN. Kalau nggak salah ada 10 pondok gitu yang bisa teman-teman pilih. Salah satunya di Al-Jamiah yang di kampus 1. Tapi untuk teman-teman yang udah di Al-Jamiah nggak perlu pindah. Tapi kalau mau pindah juga bisa. Tapi itu salah satunya gitu. Di At-Tamur, di Al-Ihsan itu nanti ada. Yang penting teman-teman udah diterima, nanti pasti ada dari pihak kemahasiswaannya nginfoin pesantren mana aja yang terpaut sama UIN, bisa teman-teman pilih dari 10 pesantren itu. Gitu ya. Terus lanjut ke slide berikutnya. Nah, kita sekarang ke pendanaan. Ini teman-teman di sini pasti paling penasaran dengan jumlah dananya. Berapa sih dana yang kita terima selama kita menerima beasiswa KIPK ini ya? Yang pertama dari jangka waktu pemberiannya dulu. Nah, di sini bantuan biaya terima di UIN Sunan Gunung Jati Bandung selama 8 semester untuk program S1 dan telah melakukan registrasi. Jadi benar ya, kalau di UIN Bandung tuh memang harus diterima dulu. Kedengeran nggak, Kang? Aman teh, kedengeran. Kedengeran nggak? Kedengerannya? Iya, Kedengeran. jadi teman-teman yang udah dinyatakan lulus di UIN, sudah mengikuti pembelajaran, udah dinyatakan resmi sebagai mahasiswa UIN Sunan Gunung Jati Bandung gitu ya. Kayak sekarang misalnya angkatan tahun 2024 pihak kampus. Nah, nanti kalau udah teman-teman diterima sebagai penerima beasiswa KIPK, itu uangnya bakal dikembaliin lagi teman-teman. Terus UKT-nya tuh bakal disamaratakan. Gitu ya.
Nah, di sini nih jumlah dananya. Jumlah bantuan biaya pendidikan program KIPK itu bersumber dari anggaran pendapatan belanja negara atau APBN sebesar 6.600.000. Nah, ini yang kita terima. Di KIPK Merdeka ataupun KIPK PTKIN yang di bawah Kemenak itu sama kalau nggak salah anggarannya. Sama-sama 6.600.000. Hanya saja kalau di UIN tuh lebih diperincikan lagi. Ini 6.600.000 nggak kita terima bersihnya, teman-teman. Jadi kemana alokasi dananya? Kita bahas slide selanjutnya. Nah, ini ya teman-teman, untuk alokasi dananya. Yang pertama tuh bantuan biaya pendidikan program mahasiswa. Jadi semuanya disamaratin aja nanti. 2.400.000. Berapapun sekarang UKT yang teman-teman terima, nanti tapi kalau udah jadi peserta KIPK, itu tuh disamaratain. Jadi 2.400.000 gitu ya per semester per mahasiswanya. Yang kedua, sisa dari 6.600.000 itu kan sebesar 4.200.000 dari yang udah dibayarin ke UKT tadi. Tapi ini juga belum bersih kita terima ya teman-teman. Nah, ini yang pertama, kemana 4.200.000 ini dialokasikan? Yang pertama untuk living cost atau biaya hidup teman-teman selama di pesantren. Itu 3.300.000. Nah, ini yang kita terima bersihnya. Terus untuk biaya asrama atau pesantren itu sebesar 900 per semester per mahasiswanya. Itu slide selanjutnya kita agak percepat ya teman-teman waktunya. Nah, di sini ada hal-hal Suaranya putus-putus. membuat penghentian Suaranya beasiswa. putus-putus. Jadi lagi Nge-like. masih putus-putus nggak? Masih nge-like nggak? Udah enggak Enggak, teh, udah Aman, aman. Udah teh, aman-aman. Sorry. Putus-putus lagi teh. Nah, ya teman-teman, yang pertama jelaskan studi sebelum beasiswa Nge-like teh. Maaf teh, putus-putus Iya, lagi. jadi benar kalau untuk teman-teman udah jelas. Belum teh. Putus ya, udah aman, tapi di zoomnya kayaknya masih ya. Nah, Ini kayaknya teman-teman Masih. Nah, udah lumayan teh. sekarang masih bisa nggak? Bisa. Suaranya udah kedengaran jelas maksudnya? Jelas teh. Putus. Bisa ya? Oke, ini ya teman-teman. Jadi sampai mana nih? Ini yang kedua, cuti karena alasan sakit atau lain yang ditentukan oleh perguruan tinggi. 3, ikuti kegiatan belajar sama semester. Soalnya nanti ada pendataan. Putus-putus suaranya teh. Teh, maaf putus-putus Putus-putus lagi. teh. Putus lagi ya? Teh. Masih putus-putus nggak? Masih teh.
Susah ya. Sekarang masih nggak? Soalnya di sini Jaringannya buat mungkin teh. WA buat ini masih bisa. Sekarang masih nggak jelas juga suaranya. Udah lumayan. Udah lumayan teh. Masih ya? Masih putus-putus nggak? Dikit-dikit teh, Bisa kadang nggak? putus, Lumayan, kadang Ya? lumayan teh, lumayan. Iya ini udah pindah tempat sih. Kayak data gitu. Nggak yang pakai wifi padahal. Ini bisa nggak? Masih putus-putus. aman-aman. Aman. Sorry ya, koneksinya emang ada gila ini. Masih nggak? Masih putus-putus ya? Saya aman. Lanjut teh, aman. Aman sekarang? Aman teh. Oke, ini mungkin teman-teman selanjutnya masih bisa ya baca. Di sini aku paling sedang poin-poin aja gitu. Oke. Ini terus yang mana ya? Tidak mengikuti belajar sama terus semester turut-turut sama 2 semester kurang dari 3. Memang ya batasnya itu 3 gitu teman-teman. Kalau enggak kurang dari itu bisa dapat sanksi. Terus yang kelima, tidak memenuhi persyaratan akademik etik dan terlibat dalam aksi demonstrasi dalam bentuk apapun. Ya benar teman-teman. Jadi selama kita sebagai penerima beasiswa kita nggak boleh ikut demo dalam bentuk apapun gitu ya. Soalnya kan ini anggarannya dari pemerintah. Jadi karena itu mungkin ya kita nggak bisa mengikuti demo dalam bentuk apapun. Nah, selanjutnya kita kejar waktu ya teman-teman. Soalnya teman-teman bakal diarahin buat cara daftarnya nanti nih sama Teh Isna. Boleh slide selanjutnya? Putus-putus lagi ya kayaknya. Halo? Halo teh, halo. Suaranya kedengeran teh. nggak? Cuma rada putus dikit. Gimana teh? Aman? Bisa dilanjutkan? Halo Teh Afifah. Mungkin untuk berapa materi lagi nanti aku share aja. Oke teman-teman, mohon maaf ya mungkin Teh Afifahnya ada kendala jaringan. Kita bisa untuk materi ini nanti kita akan kirimin materinya dan bisa dibaca gitu ya. Untuk selanjutnya kita beralih ke pemateri kedua kepada Teh Isna. Terima kasih Teh Afifah ya udah menjelaskan. Mungkin nanti bisa dikirimin materinya ke grup gitu Teh. Oke, terima kasih kembali ya. Aku minta maaf teman-teman. Ini koneksinya buruk banget. Iya nggak apa-apa Teh. Kepada Teh Isna bisa dilanjutkan Teh untuk materian selanjutnya. Oke, bisa Kang. Boleh untuk beralih ke PPT aku. Ya teman-teman, suara saya aman ya teman-teman? Aman Teh, jelas. Aman Teh, jelas. Aman teh. Oke teman-teman. Nah, selanjutnya kita tuh akan ngobrol-ngobrol tentang alur pendaftaran KIPK di UIN Sunan Guru Jati Bandung. Terus kita akan membahas seputar tips and trik serta
akan di-spill sedikit-sedikit tentang pertanyaan wawancara, teman-teman. Boleh untuk next slide. Nah, untuk yang pertama ada alur pendaftaran KIPK. Nah, teman-teman bisa lihat tanggal-tanggal pentingnya di sini. Pendaftaran yang pertama, pendaftaran pada tanggal 30 Agustus sampai dengan 8 September 2024. Yang kedua ada pemberkasan pada tanggal 3 sampai dengan 9 September. Selanjutnya ada seleksi administrasi pada tanggal 11 sampai 12 September. Dilanjutkan oleh pengumuman lulus administrasi pada tanggal 16 September, visitasi atau survei pada tanggal 26 September sampai dengan 11 Oktober, dan yang terakhir ada pengumuman penerima beasiswa KIPK. Nah, untuk yang pertama, di tanggal-tanggal sekarang ini tentunya adalah pendaftaran, teman-teman. Pendaftaran ini kapan dimulainya? Pendaftaran ini dimulai pada tanggal 30 Agustus sampai dengan 8 September. Nah, apa yang harus teman-teman lakukan? Nah, pendaftaran ini dilakukan secara online. Yang pertama, peserta melakukan pendaftaran pada akun Salam. Nah, jadi teman-teman bisa login akun Salam teman-teman semua. Tentunya teman-teman sudah tahu kan ya username dan juga passwordnya masing-masing. Nah, teman-teman bisa login pada akun Salam teman-teman. Terus setelah teman-teman bisa login, teman-teman bisa klik garis 3 pada bagian atas sebelah kiri, teman-teman. Nanti bisa dilihat pada bagian atas sebelah kiri ada garis 3. Teman-teman bisa scroll ke bawah, ada bagian pendaftaran. Teman-teman klik bagian pendaftaran. Nah, teman-teman choose bagian pendaftaran KIPK. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, boleh next slide. Nah, selanjutnya setelah teman-teman bisa login, teman-teman harus ngapain? Nah, teman-teman harus mengisi formulir serta berkas-berkas yang dibutuhkan di situ. Nah, untuknya itu apa aja nih? Nah, untuk berkas-berkas yang dibutuhkan itu yang pertama ada fotokopi kartu KIPK atau kartu PKH atau KKS. Nah, jadi untuk teman-teman yang di SMA-nya sudah mendapatkan KIP, teman-teman bisa menggunakan kartu KIP tersebut. Nah, untuk yang selanjutnya ada surat keterangan tidak mampu. Nah, jadi untuk teman-teman yang semisal di SMA-nya teman-teman belum mendapatkan KIP atau teman-teman tidak memiliki kartu PKH serta KKS, teman-teman tidak perlu bingung, teman-teman bisa minta surat keterangan tidak mampu. Di mana mintanya? Surat keterangan tidak mampu ini mintanya dari kantor desa atau kelurahan setempat. Nah, teman-teman bisa minta di situ, minta dibuatkan surat keterangan tidak mampu. Seperti itu, teman-teman. Nah, untuk dokumen selanjutnya, ada surat keterangan Teh Isna. Halo Teh. Jadi nggak ada suaranya Teh. Sebentar teman-teman ya, sebentar. Sebentar ya teman-teman, lagi diusahakan dulu.
Oke teman-teman, ini Teh Isnanya mungkin lagi terkendala. Di sini saya ambil alih dulu ya untuk dokumen pendaftaran. Nah, untuk kedua itu, peserta melakukan pendaftaran pada akun Salam dengan mengisi formulir serta berkas yang dibutuhkan. Nah, tadi kan kita udah masuk akun Salam. Selanjutnya kita mengisi formulir serta berkas yang dibutuhkan. Di antaranya yang pertama ada fotokopi kartu KIPKA atau kartu PKH atau KKS. Untuk kedua selanjutnya adalah surat keterangan tidak mampu. Yang ketiga, surat keterangan penghasilan atau slip gaji dari orang tua. Yang keempat, surat keterangan kepemilikan rumah. Terus surat keterangan kematian orang tua itu opsional ya teman-teman. Kemudian fotokopi KK, fotokopi KTP kita sebagai pendaftar dan juga orang tua. Kemudian juga ada fotokopi bukti pembayaran listrik yang digunakan di rumah masing-masing. Kemudian juga ada fotokopi bukti pembayaran PBB atau pajak bumi dan bangunan. Kemudian ada foto rumah tampak depan, dalam, samping, kanan, dan kiri yang nantinya juga akan diupload pada website tersebut. Kemudian ada fotokopi nilai ijazah dan fotokopi bukti prestasi akademik dan non-akademik. Nah, sudah masuk Teh? Ya, aduh maaf ya teman-teman, ada kendala koneksi. Nah, selanjutnya tadi kan kita membahas yang nomor 3, surat keterangan penghasilan. Halo Teh? Nge-freeze lagi Teh? Hmm. Operator bisa di next slide. Nah, ini ada contoh beberapa izin masuk juga ya teman-teman. Ini ada contoh beberapa dokumen penting yang kita upload pada website pendaftaran KIPKA. Di antaranya pertama ini ada contoh foto tagihan uh, rekening listrik yang digunakan di rumah. Kemudian ada foto PBB dan juga contoh foto surat keterangan penghasilan. Kalau nggak salah ini juga kita upload ketika akan mendaftarkan diri setelah dinyatakan lulus di UIN Bandung gitu. Boleh di next slide. Nah, selanjutnya tadi tahap penguploadan, sekarang adalah pemberkasan. Di mana pemberkasan ini dimulai dari tanggal 3 September sampai 9 September. Di antaranya, formulir beserta semua berkas dicetak dan disatukan dalam map sesuai warna fakultas. Jadi nanti formulirnya dan semua berkas tadi dicetak gitu ya secara offline dan disatukan dalam satu map sesuai warna fakultas. Misalnya di tarbiyah warna hijau gitu, di psikologi warna ungu dan lain-lain. Kemudian juga dibawa dan dikumpulkan di gedung Al-Jamiah lantai 1. Jadi semua formulir dan berkas tersebut yang dalam map kita bawa dan kita kumpulkan di gedung Al-Jamiah lantai 1 dan deadline-nya itu adalah tanggal 9 September hari Senin ya, jam 4 sore. Boleh di next slide. Nah, selanjutnya setelah tahap pemberkasan kita ada tahap seleksi. Yang pertama ada seleksi administrasi yang dilakukan pada tanggal 11 sampai 12 September. Dan untuk pengumuman kelulusan seleksi administrasi pada tanggal 16 September. Nah, jadi teman-teman juga penting ya untuk melakukan pengecekan berkala pada akun Salam. Jadi terus lihat akun Salamnya, barangkali ada info terbaru atau progres terbaru gitu ya. Boleh next slide. Nah, setelah tahap pemberkasan ternyata ada tahap visitasi dan survei.
di mana dilakukan pada tanggal 26 September sampai 11 Oktober. Jadi ini juga termasuk ke dalam rangkaian penyeleksian gitu teman-teman, yaitu dalam visitasi dan survei yang dilaksanakan pada tanggal 26 September sampai 11 Oktober. Nah, Halo Kang. udah masuk lagi Teh. Boleh dilanjutkan Teh? Ini saya sambil jelaskan tadi sedikit-sedikit. Ya, boleh Kang. Nah, sekarang kita sampai pada visitasi dan survei. Nah, ini udah akhir-akhir di tanggal 26 September sampai 11 Oktober. Nah, di sini terbagi menjadi dua, teman-teman. Yang pertama, jika kondisi lokasi teman-teman masih bisa terjangkau oleh pihak kemahasiswaan, maka pihak kemahasiswaan akan melakukan survei dan visitasi ke rumah teman-teman sesuai alamat yang telah teman-teman cantumkan pada formulir pada pendaftaran. Nah, bila tempat atau lokasi teman-teman tidak terjangkau oleh pihak kemahasiswaan, bagaimana cara surveinya? Yaitu dilakukan melalui video call dan wawancara. Jadi teman-teman nanti akan mendapatkan WA dari pihak kemahasiswaan bahwa teman-teman disuruh wawancara nanti jam segini gitu. Waktunya di mana nanti teman-teman disuruh untuk wawancara. Nah, selanjutnya untuk surveinya itu gimana? Nanti surveinya melalui video call. Nah, jadi melalui video call nanti pihak mahasiswaan akan menelpon orang tua teman-teman. Nanti teman-teman disuruh untuk menelpon pihak orang tua untuk melakukan video call. Selanjutnya boleh next slide. Nah, sebelumnya Teh. Oh, udah ya. Nah, yang ini. Nah, untuk selanjutnya teman-teman akan jika teman-teman lolos, maka teman-teman akan mendapatkan gambaran seperti itu, bahwa dinyatakan teman-teman lolos seperti itu pada penerimaan beasiswa KIPK. Maka teman-teman nanti disuruh untuk berkumpul untuk pembukuan dan untuk pembuatan buku rekening. Seperti itu. Gimana Teh? Apakah terkendala lagi? Teh Isna? Terkendala lagi mungkin ya? Teh Afifah gimana Teh Afifah? Bisa masuk Teh? Bisa Kang, bisa. Suara kedengaran nggak? Oh, jelas Teh. Bisa dilanjutkan ya Teh? Ya, dari tadi sampai ini ya, pengumuman penerimaan beasiswa KIPK. Atau slide selanjutnya. Ini ada beberapa mau di-spill pertanyaan waktu wawancara. Itu ada apa aja biasanya dari pihak kemahasiswaannya. Oh, spill pertanyaan nggak tertera ya di dalam PPT-nya, nggak ada ya? Kayaknya nggak ada ya. Nah, kalau dari aku, kan aku berada di luar pulau, jadi waktu itu nge-VC sama pihak kemahasiswaannya. Kayak ditanya, diliatin sama orang tua gimana kondisi rumah, terus tembok rumah gitu ya, tembok rumah dari samping rumahnya, dalam rumahnya, toiletnya, dapurnya, kondisi di dalam rumah tuh seperti apa. Terus pertanyaan yang kedua, soalnya emang bisa beda-beda ya teman-teman, tergantung wawancara, tapi waktu itu saya diwawancaranya sama yang ketua kemahasiswaannya. Itu kayak lebih ke pribadi, gimana berapa biasanya dikirim dananya sama orang tua gitu. Per bulan itu dapat berapa dari orang tuanya teh kerja apa.
ibunya kerja atau enggak gitu, ada berapa saudara, terus pendidikan dari saudara-saudaranya tuh seperti apa gitu. Terus akses jalannya di daerahnya tuh kayak gimana gitu. Soalnya waktu itu yang dari Pak mahasiswanya lebih banyak ngomong ke saya kalau yang via online. Waktu itu soalnya orang tua lagi koneksi jaringan juga sama lagi ada acara. Jadi ya seputar itu sih pertanyaannya. Tapi kalau untuk yang visitasi ke rumahnya langsung itu juga nggak jauh beda pertanyaannya sama yang tadi aku sebutin itu. Aku ada nanya soalnya sama beberapa teman yang memang sudah langsung di datengin rumahnya sama pihak kemahasiswaan yang masih berada di Pulau Jawa gitu. Pertanyaannya yang sebenarnya sesuai aja sih sama yang di data yang diinput di salamnya itu. Kayak ngecek apa benar gitu fotonya, terus keterangannya tuh sama yang dilampirkan di akun salam teman-teman gitu. Jangan sampai waktu di VC sama pas di surveinya itu beda lagi gitu. Terus slide selanjutnya. Nah, ini ada tips and trick nih, gimana biar bisa lulus beasiswa KIPKA. Yang pertama, bukan pengisian dan pengumpulan formulir dan berkas secara lengkap. Benar, terutama kan di sana ada bagian melampirkan sertifikat gitu ya, prestasi akademik ataupun non akademik itu teman-teman lampirkan aja selama ada sertifikatnya, selama ada buktinya, lampirkan sebanyak-banyaknya kalau memang teman-teman memiliki itu gitu. Mau itu sertifikat di webinar, seminar atau enggak keaktifan teman-teman di bidang kesenian ataupun di dalam kelas gitu. Intinya dilampirkan aja, semakin banyak dokumen yang dilengkapi dan itu lengkap, itu makin banyak, makin besar gitu loh peluang untuk lolosnya ya. Terus menyertakan semua prestasi yang telah teman-teman raih semasa SMA. Benar sebenarnya jangka waktunya itu 5 tahun ke belakang. Misalnya teman-teman lulus sekarang 2024, terus dari SMA itu sampai sekarang atau pas MTS akhir tuh masih bisa teman-teman melampirkan dari 5 tahun ke belakang prestasinya tuh biasanya. Waktu itu saya juga kayak gitu soalnya. Terus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, benar teman-teman. Kan kita udah melakukan berbagai ikhtiar gitu ya, udah melakukan seleksi administrasi, pemberkasan, terus udah visitasi ke rumahnya juga. Nah, sisa kita bertawakal sama Allah gitu. Ikhtiarnya udah, doanya juga dikencengin setelah ikhtiarnya tuh udah dilakukan gitu. Gak boleh putus ya antara ikhtiar dan tawakalnya. Insya Allah juga pasti bakal dikasih opsi teman-teman. Sekalipun teman-teman nggak lolos beasiswa KIPKA, tapi biasanya itu ada penurunan UKT. Jadi UKT 1 itu yang sebesar 400.000. Nah itu kan juga masih ini ya, masih untung lah, masih alhamdulillah kalau udah lulus di seleksi pemberkasan gitu ya biasanya. Baru UKT-nya turun kalau seandainya nggak diterima. Soalnya waktu pas pertanyaan juga ya, aku ada ditanya kayak gitu. Nanti kalau seandainya nggak diterima di beasiswa KIPKA, insya Allah diturunin gitu loh UKT-nya di 400, yang UKT golongan 1 terakhir tuh 400 sih. Sekarang kayaknya masih sama gitu ya. Jadi teman-teman nggak boleh patah semangat. Slide selanjutnya Kang. Oh Kang Helmi, oh udah ya. Nah gitu ya teman-teman, untuk alurnya udah sangat jelas tadi Teh sama Kang Helmi sama Teh Isna juga, cuma kami memang ada terkendala sama koneksinya. Nah kayaknya kita lanjut ke sesi pertanyaan. Ini banyak banget teman-teman yang pasti punya banyak pertanyaan ya dari tadi. Saya juga mohon maaf tadi tuh terkala koneksinya. Oke, kayaknya kita lanjut aja ya ke sesi selanjutnya. Boleh tanya jawab? Halo. Boleh ada sesi tanya jawabnya. Oh, tapi sebentar maaf, dulu ya. maaf ya. Kang Helmi. Ya, mohon maaf ya barusan
Nah, sudah masuk lagi ya. Eh, Sudah jelas ya suaranya udah teh? ada ya? Eh, Ya. izin teh mau nanya. Sebentar ya Kang, saya buka dulu sebentar. Nah, teman-teman makasih banyak ya buat materi. Ada orang Bisa on mic dulu Kang. Nah, makasih banyak ya Teh Afifa dan Teh Isna sudah menyampaikan materinya meskipun tadi ada beberapa kendala ya. Semoga teman-teman dapat. Jangan. Nah, saya juga sendiri dapat Jangan. dapat Gelap. pemahaman yang lebih luas mengenai informasi KIPKA dan bagaimana cara Itu ya. pendaftarannya. Selanjutnya teman-teman kita bisa beranjak ke sesi Q&A atau tanya jawab. Oleh karena itu dipersilakan kepada teman-teman yang akan bertanya untuk menyampaikan pertanyaannya secara langsung dengan klik fitur raise hand. Sudah ada yang masuk ya? Kita mau berapa dulu Teh pertanyaannya? Mau ditampung atau langsung dijawab? Enakan langsung dijawab aja gitu ya kayaknya. Ya, boleh langsung dijawab Ya, aja. langsung dijawab aja, Kang. Oke, siap. Yang pertama dari Nasa Malik, dipersilakan. Gabungnya gimana? Izin tanya, kakak-kakak, untuk persyaratan yang wajib pesantren itu bagaimana ya? Sebenarnya saya itu kakak-kakak nggak ada niatan untuk pesantren gitu. Apa bisa gitu kalau misalkan nggak ikut pesantren atau gimana, Kak? Terima kasih. Ini langsung dijawab, Kang. Ya, boleh langsung jawab aja Teh. Langsung jawab aja. Dari akunya dulu ya. Nggak bisa teman-teman. Kalau teman-teman memang itu jadi konsekuensinya emang di beberapa PTKIN untuk beasiswa KIPKA Kemenak harus wajib pesantren, dan itu tuh emang udah tertaut tuh. Nanti soalnya ada pelaporannya teman-teman dari pihak pesantrennya. Kalau kan kita tuh nanti tiap semester bakal ngumpulin berkas ya, pemberkasan berapa IPK kita, terus uang yang kita pegang sebesar 3.300.000 tuh alokasinya kemana aja gitu. Terus sama ada laporan dari pihak pesantrennya. Soalnya nanti tuh kita bakal diminta surat tanda tangan dari pihak pondoknya gitu juga loh. Jadi susah juga. Memang wajib sih kalau di UIN Bandung, wajib pesantren. Itu emang jadi rata-rata kendala dari pertanyaan beberapa yang masuk. Itu full 8 pesantren Teh? Iya, full selama menerima beasiswa KIPKA itu. Selama 8 semester artinya memang harus diam di pondok pesantren yang udah Akang pilih tadi. Di antara 10 pesantren itu. Gitu. Jadi wajib pesantren ya. Oh iya Kak, terima kasih. Kalau misalnya kalau kita mau keluar dari pesantren itu bisa nggak Teh? Kalau ini ya tadi di bagian apa sih? Tadi nanti aku share aja ya PPT-nya. Itu ada terkena sanksi Kang kalau nggak menaati. Itu tadi sampai nggak ya waktu bagian aku yang waktu pematerian pertama itu tuh nggak bisa, memang harus udah di pesantren selama 8 semester itu juga yang jadi tanggung jawabnya gitu sebagai penerima KIPKA yang di UIN Bandungnya. Kalau nggak bisa putus kontrak beasiswanya gitu. Jadi kayak setahun itu nggak boleh aja ya? Nggak boleh Kang. Saya mau nanya Teh gimana Teh? Gimana Kang? Udah kejawab Kang? Kang Nasa Malik sudah terjawab. Sudah Kak. Boleh dilanjutkan ya Teh. Kita ke Aiska. Silakan Teh Aiska. Terima kasih ke atas kesempatannya. Saya ingin bertanya
bagian bukti pemenuhan syarat kan di nomor ke-7 kan menandatangani surat pernyataan ortu. Nah, surat pernyataan itu dibuat oleh kita sendiri atau sama pihak lain ya, Kak? Ya, boleh langsung. Enggak, Teh. Tadi tuh itu kan ada di dalam kurungnya lampiran. Nah, itu tuh Teteh bisa cari di akun salamnya. Udah ada suratnya tuh di situ. Nanti untuk pas udah pembukaan pemberkasannya tuh ada, bukan kita sendiri yang buat, tapi memang udah dilampirin dari pihak UIN-nya gitu. Ada nanti tuh di akun salamnya, Teh. Bisa didapetin kok suratnya. Yang apa sih? Yang di dalam kurungnya ada tulisan lampiran, itu kan ada 2 ya, yang dari slide yang aku. Nah, itu tuh kita dapatnya dari pihak salamnya langsung. Bukan dibuat sendiri ya. Baik, Teh. Terima Gitu, kasih. Teh. Baik, sama-sama. Oke, baik. Terima kasih ya, Teh. Kita lanjut. Teh Aiska boleh di ini ya, Aisyahnya boleh dicabut lagi. Selanjutnya Hanan Ye. Persilakan, Kang. Kang Hanan, Mohon apakah ada? maaf ya Kang, izin Oh, Teh Hanan buat ya. oke. Ya, ini mau bertanya di bagian apa? Tambah baru data KIPK. Kan nggak punya kartu KIPK sebelumnya, kartu KIP pas SMA. Jadi di sini ada pilihan SKTM atau dan sebagainya, tapi ada pilihannya juga, ada opsi juga nomor kartu. Nah, kan kalau SKTM tuh nggak ada nomor kartu, adanya nomor surat. Nah, jadi yang bagian opsi nomor kartu ini diisinya pakai nomor surat SKTM-nya aja atau gimana? Kang, terima Izin kasih. izin menjawab ya. Cek, cek. Apakah terdengar? Jelas, Teh, Terdengar, boleh. Teh. Jelas. Iya. Kalau untuk nomor itu ada ini nomor kartu KIP. Jadi kalau misalkan teman-teman tidak punya kartu KIP, teman-teman bisa mensubmit SKTM saja bisa. Nah, kalau misalkan rumah teman-teman jauh gimana gitu kan? Aku suka lihat tadi ada yang nanya kalau misalkan rumah jauh gimana. Nah, teman-teman bisa minta tolong orang tua untuk mintakan ke kantor desa atau kelurahan. Terus teman-teman minta orang tua untuk memfotokan biar jelas, nanti teman-teman masukkan aplikasi CamScan seperti itu. Nah, usahakan teman-teman berkas yang disubmit itu bisa terbaca ya teman-teman. Tuh, sejelas-jelasnya dan bisa terbaca. Seperti itu. Jadi kalau misalkan tidak punya kartu KIPK, bisa menggunakan SKTM itu gitu. Tuh. Apakah sudah Izin jelas? Kak, jadi maksudnya iya, jadi kan pas bagian data KIP. Kalau yang berkas pendukung tuh emang yang di-scan. Nah, tapi ini tuh yang ada pilihannya tuh KIP dan berkas pendukung. Nah, data KIP ini kan harus diisi ya, biar bisa di-submit. Tapi pas tadi tambah data KIP terus pakai SKTM, tetap harus masukin nomor kartu. Sedangkan SKTM itu surat. Jadi adanya nomor surat. Itu terus tadi udah nyoba simpan, tapi nggak masuk tuh. Aku izin masuk ya, Teh ya. Sebelumnya Teteh udah, halo, suaraku kedengaran nggak? Jelas, Teh, Dengeran jelas. teh. Iya, kalau untuk yang kayak gitu, sebelumnya Teteh waktu ngurus yang ke desanya itu minta dicek keluarganya itu termasuk dalam DTKS nggak waktu ngebuat yang SKTM-nya? Enggak, tapi udah pernah nanya gitu. Kalau sebelumnya kan udah pernah ngecek di
yang ke IP Kemendikbud dan belum terdaftar di DTKS. Tapi pas ditanya ke orang desa, katanya Iya. emang harus tunggu berbulan-bulan dan nggak tahu kapan bisa terdata di DTKS-nya. Ya, nah tapi di situ tuh ada nomor untuk keluarga tetehnya yang pas di lobby biar masuk datanya tuh ke DTKS itu kan. Nah itu teh, coba dipakai nomor surat yang itu. Itu biasanya bisa pakai yang itu. Sekalipun waktu itu belum ke ini. Soalnya aku juga sama waktu itu. Kendalanya sama kayak teteh. Tapi bisa karena pakai yang di suratnya itu. Oh, di surat Berarti SKTM-nya ya? Yang waktu di lobby. betin nomor suratnya gitu ya? Iya, nomor surat yang waktu diajukan keluarganya ke akun DTKS-nya itu. Oh iya ya, oke. Oke. Terima kasih ya, Teh. Iya, sama-sama. Oke, sudah cukup ya Teh. Baik, Sudah, pertanyaan Kang. Terima selanjutnya. kasih. Ya, sama-sama. Selanjutnya, Muhammad Iqbal Najmi, disilakan. Ya, Teh izin bertanya. Untuk ini biaya yang dapat itu per semester ya, Teh ya? Iya, benar per semester. Oh iya. Itu Pak apa? Wajib pesantren Teh ya. Nah, itu pesantrennya bisa milih atau gimana, Teh? Iya, nanti ada waktu pembukuan rekening, nanti teman-teman kan disuruh kumpul. Nanti teman-teman disuruh milih. Ada beberapa list pesantren yang teman-teman bisa pilih. Seperti itu. Itu di mana? Jadi teman-teman masuk gimana? Cek. Nah, jadi kalau misalkan tadi ya seputar pesantren ya. Nah, nanti teman-teman disuruh milih ada beberapa list nama-nama pesantren seperti salah satunya Al Ihsan. Nah, nanti teman-teman bisa milih di situ. Teman-teman dikasih waktu disuruh milih mau pesantren yang mana. Nah, jadi teman-teman nanti ke pesantren yang teman-teman pilih itu seperti itu. Oh, siap, Teh. Gimana? Baik, sudah cukup. Oh iya. Oke, Teh. Oke, lanjut ya. Dilanjut. Pertanyaan dari Fitri Nuraini. Ya, Silakan. Teh, izin bertanya sebelumnya, kalau misalkan kita udah pesantren, tapi pesantrennya itu yang nggak di list dari 10 itu gimana? Halo. Izin menjawab ya. Ya, Teh. Jadi kan pasti di antara teman-teman ada yang di di Mahat Al-Jamiah. Nah, teman-teman boleh menuntaskan 1 tahun, teman-teman bisa menuntaskan 1 tahun dulu di situ. Nah, setelah itu teman-teman masuk di list pesantren yang udah teman-teman pilih. Jadi kalau misalkan teman-teman udah mondok tapi bukan di list itu. Nah, teman-teman harus kan teman-teman tadi sudah milih pasti pas pembukuan rekening itu. Nah, teman-teman menempati pesantren yang teman-teman pilih seperti itu. Jadi di luar itu tidak bisa. Berarti harus menunggu dulu 1 tahun beres, baru nanti di semester 3 bisa pindah pesantren gitu ya, Kak? Sebelumnya tetenya Mahat Al-Jamiah. Aku di Ma'had Magid yang di belakang kampus 2. Mahal di kampus. Nggak tahu.
Aku izin masuk ya. Halo, suaranya kedengaran nggak? Kedengaran jelas teh. Di Ma'had itu teh Ma'had Al-Ghazali li Ihya Al-Turath Al-Islami yang mimpinya itu Bapak Dr. Endang, suaminya Ibu Fatimah. Nah, kalau Teteh udah emang di pondok yang itu, sebenarnya Teteh emang benar bisa lanjut di situ dulu. Tapi nanti untuk semester selanjutnya tuh harus pindah atau enggak, Tetehnya ada ngobrol dari pihak pondoknya gitu loh. Bisa jadi pondoknya udah tertaut lagi, soalnya biasanya emang ada perluasan pesantren lagi gitu Teh. Itu pondoknya di belakang kampus 2. Iya teh. Oh alah. Ya kayak gitu sih paling Teh. Memang harus pindah. Harus milih dari salah satu pesantren yang udah tertaut sama UIN. Tapi Teteh bisa ngelanjutin di pondok yang sekarang tuh selama 1 tahun atau langsung pindah juga kayak gitu bisa. Atau enggak paling nanti Teteh tanya ke pihak mahasiswanya, kemahasiswaan maksudnya. Biar diobrolin ke pihak pondoknya Teteh. Gitu. Baik teh. Ya. Terus kan kalau misalkan udah punya KIP dari MTS tuh, tapi pas waktu Iya. SMA nggak dipakai KIP-nya, tapi masa berlaku di kartunya itu sampai 2025, sampai sekarang masih aktif. Itu bagaimana teh, masih bisa? Masih bisa Teh, tapi KIP dengan KIPK itu beda lagi. Jadi Teteh ngebuat akun, tapi masih bisa Teh. KIP-nya itu bakal tetap berlaku. Cuma Teteh ngebuat lagi akun KIPK. Soalnya KIP sama KIPK Teh beda gitu. Itu masih berlaku Teh, Baik. masih bisa dipakai kok. Ya. Oke. Baik teh, terima kasih. Sama-sama Teh. Nah, baik, sudah cukup ya Teh. Kita lanjut ke Kang Anwar. Silakan Kang Anwar, ada pertanyaan. Anwar, ada pertanyaan? Baik, boleh lanjutkan Dwian. Dwian. Dwian bisa bertanya? Oke, lanjut lagi ya. Ridwan. Assalamualaikum. Salam, boleh Kang ditanyakan Kang? Kak udah kedengaran Kak? Belum? Jelas. Kakak izin bertanya untuk eh, tentang masalah survei, yaitu survei. Ini apa sistemnya langsung dari petugas KIP-nya datang ke rumah atau melalui apa Kak? Cek. Izin menjawab ya. Sudah? Ya. Ya Kak. Oh ya. Jadi nanti dari pihak KIPK, dari bagian kemahasiswaan akan melakukan survei secara langsung sesuai alamat yang sudah teman-teman lampirkan. Seperti itu. Nah, itu bagi yang lokasinya terjangkau oleh bagian pihak kemahasiswaan. Kalau misalkan tidak terjangkau, maka nanti akan dilakukan video call. Seperti itu. Dan wawancara. Jadi, usahakan semua yang teman-teman submit, foto-fotonya, seperti itu, keterangan apa di situ ada kamar mandi, juga itu teman-teman harus jujur. Seperti itu, karena nanti disurvei secara langsung, seperti itu. Apakah sudah Oh, jelas? mohon Kak, sebelumnya ingin bertanya kembali untuk masalah pensurveian ya. Kalau untuk jangka yang bisa dijangkau oleh pihak KIPK-nya, misalnya apa contohnya rumah saya di Tasik nih ya, di Tasik, apakah
sampai Tasik bisa langsung disurvei atau kita harus di video call kalau kira-kira ya Kak? Izin bertanya. Oh iya, izin menjawab ya. Nanti surveinya secara langsung ke rumah akangnya. Seperti itu. Kan di situ sudah melampirkan alamat lengkap. Nanti pihak KIP-nya akan mensurvei secara langsung. Seperti itu kemungkinan besar daerah-daerah Jawa Barat itu pasti tersurvei secara langsung. Seperti itu. Oh iya iya iya. Takutnya Pak nanti kalau tidak disurvei langsung dikarenakan di rumah saya tuh di rumah gak ada handphone yang bisa dipakai untuk video call. Jadi saya kan di Bandung sama kakak nih di rumah gak ada HP yang bisa video call. Jadi ditakutkan gimana itu nanti kalau video call. Kalau syukur kalau langsung mah. Terima kasih Kak. Ya, enggak kok. Kalau Jawa Barat pasti langsung. Oh iya iya. Kayaknya cukup. Ya. Oke, terima kasih. Ya, Terima sama-sama kasih Kak. Kak. Teman-teman, ini kita masih punya waktu sekitar 20 menitan lagi ya, sampai pukul 22. Antusiasnya banyak banget ya teman-teman. Ini saya urutkan dari yang paling atas gitu. Selanjutnya dari Salsabila Raihan, dipersilakan. Baik Kak, saya ingin bertanya terkait tadi setelah yang dibicarakan, tapi saya masih ada bimbang gitu Kak ya. Apakah benar kalau kita seandainya daftar KIPK tahap pertama tapi nggak lolos itu bakal diturunin juga UKT-nya Kak atau enggak? Itu saja Kak. Oke, terima kasih. Baik, Teh, yang mau jawab siapa Teh? Boleh dijawab. Boleh, sama aku izin masuk ya. Oke. Kalau untuk tahap pertama yang gak lolos, itu ada, kalau teman-teman aku ya, ada beberapa yang daftar, terus gak lolos, itu gak langsung, Kang. Prosesnya diturunin UKT-nya di UKT 1, nggak kayak gitu. Tapi nanti ada kan, waktu, apa sih, yang komplain UKT gitu loh. Nah, di situ tuh bisa diomongin sebenarnya nih. Waktu di situ. Oh, dibanding UKT Kak ya? Nah, ya maksudnya itu Dibanding ya, yang dibanding Oh, UKT. Tapi kalau masih di tahap 1 terus emang udah nggak lolos, itu nggak bisa langsung turun ke UKT 1. Oh, dan itu kalau boleh tahu apakah kita begitu penyesuaian itu akan pasti diturunkan gitu Kak atau gimana? Nah, insya Allah mah pasti ya, insya Allah. Soalnya itu kembali ke pihak kemahasiswaan, ada yang emang turun, ada yang emang menetap, atau UKT-nya turunin tapi nggak jadi UKT 1 gitu. Oh iya betul. Baik Kak, terima kasih Kak. Ntar kalau misalkan ada penyesuaian UKT itu apakah bakal dikabarin juga gitu dari medsosnya UIN? Iya, pasti ada ya, biasanya di akun kemahasiswaan. Kalau soal yang UKT, banding-bandingan kayak gitu dari kemahasiswaan aja, cek di Instagram kemahasiswaannya langsung. Izin bertanya Kak. Kalau yang itu kan daftar KIPK ya. Kalau itu yang daftar KIPK itu harus punya prestasi atau enggak sih Kak? Kenapa itu disebutin anjir? Kalau iya dari ininya mah, dari definisinya mah ya harus, soalnya kan udah dilampirin nanti Kang, prestasi non akademik dan prestasi akademik. Itu dari kesenian atau apa bisa Kang, selama ada bukti sertifikat yang sah menunjukkan bisa. Oke, baik Kak. Terima kasih Kak. Terima kasih banyak informasinya Kak. Ya. Teh, kalau misalnya lampirin prestasi kayak Tafiz 2 juz itu bisa nggak Teh? Bisa. Itu kan termasuk prestasi ya Kak Tafiz. Bisa banget justru. Itu nanti bakal dites nggak? Enggak sih. Kan ada sertifikatnya nanti Teh. Yang dilampirin kan sertifikat. Enggak yang langsung dites juga. Untuk gitu. Terima kasih Teh. Sama-sama. Oke, kita lanjut ya ke Zal. Silakan. Ada?
Zal, ada Zal? Belum ada ya. Kita lanjut lagi ke Rasya Syarani. Silakan ya. Rasya belum ada suaranya teh. Gimana bisa teh? Belum ada suaranya. Kita lanjut lagi ke yang lain dulu ya. Naila Rizky. Ya, Boleh diajukan pertanyaannya. ya. Sebelumnya maaf off cam, izin bertanya, kan di akun Salam tuh ada kemampuan berbahasa Arab sama Inggris. Kalau semisal kitanya fasih, itu berpengaruh besar terhadap kelulusan KIPK-nya gak ya? Oke, gimana Teh Afifah, Teh Isna bisa dijawab? Izin. Ui. Oh iya. Oke, Boleh silakan Teh. Teh. Mangga Teh. Oh iya. Nah, apakah kemampuan bahasa Arab, kemampuan bahasa Inggris itu cukup berpengaruh besar gitu? Nah, jawabannya teman-teman kan masih ada dokumen-dokumen yang lain, seperti yang paling mendukung itu seperti prestasi. Nah, di sini aku menekankan teman-teman supaya berusaha ini apa melampirkan semua prestasi-prestasi teman-teman. Nah, itu kalau misalkan masalah bahasa Arab, bahasa Inggris itu hanya penunjang saja gitu. Nanti teman-teman bisa melampirkan yang lain-lain lagi gitu seperti dokumen-dokumen yang dibutuhkan lagi. Nah, aku paling menekankan di sertifikat prestasi seperti itu dan kelengkapan dokumen-dokumen yang lain. Seperti itu, Teh Naila. Jadi Ya, gimana? baik, Kak. Iya. Udah jelas? Ya, sudah. Terima kasih, Kak. Iya, Enggak. sama-sama. Oke. Kita lanjut ya. Teh Rasya Syarani bisa nggak? Kalau nggak bisa ditanyakan di kolom chat ya. Kalau susah on mic. Kita lanjut ke Itmamul Anam. Silakan Kang. Untuk mengajukan pertanyaannya. Lanjut lagi ke Aalawi ada. Aalawi ada. Boleh, silakan Kang. Nanti Teh Rasya ketik aja di kolom chat ya. Sekarang Aalawi dulu, boleh. Assalamualaikum Kak. Bentar ya Kang Imamul, kita Aalawi dulu. Ini untuk Gimana Kang? pesantren itu apakah kurang ada Kang sorry ya, suaranya kurang kenceng, kurang jelas juga. Bisa diulang? Halo, ya. Nah, dikencengin lagi suaranya Kang. Ya, udah jelas ya Kang? Nah, sekarang jelas Kang, jelas. Mau nanya yang untuk daftar pesantren yang termasuk itu, apakah yang di kampus 3 selain di Al-Jamiah kan kampus 1 ya, yang di kampus 3 kan ada pesantren juga, ada asrama juga. Apakah itu termasuk dalam daftar pesantren yang untuk penerima KIP? Lalu pertanyaan kedua, ketika saya memasukkan data alamat
rumah itu ada kekurangan di kecamatan dimasukkan, itu di kelurahannya tidak ada, seharusnya di kecamatan itu, tapi yang ada cuma 4. Nah, yang di kelurahan rumah saya itu nggak ada. Gimana ya? Terima kasih, cukup. Oke, siap, Kang. Teh Isna, gimana? Teh Afifah, bisa dijawab? Halo, suaranya kedengaran nggak? Ya, jelas Pertanyaan aja. pertama tadi apa? Sorry, Tadi Kang. Alawi tadi, Iya, pertanyaan pertamanya apa tadi? yang Alawi? pertama dulu, Kang, mungkin. Untuk asrama yang di kampus 3, apakah termasuk dalam daftar pesantren yang ditentukan untuk penerima itu? Oh, alah. Kalau pesantren yang 3 itu kan sama-sama termasuk kayak Al-Jamiah gitu ya, kayak yang di kampus 1. Itu tuh masih bisa Kang untuk 1 tahun. Tapi untuk kedepannya kayaknya Kang diminta untuk pindah. Soalnya nanti di Al-Jamiah itu kan harus diganti lagi ya. Diganti buat mahasiswa baru. Oh, begitu ya. Tapi Iya. kalau di kampus 3 ini sebenarnya meskipun bukan penerima KIP, tapi masih bisa untuk tahun selanjutnya. Oh, alah. Kalau soal yang kayak gitu, aku dari angkatan aku kurang tahu. Soalnya yang hanya tertautnya itu ada 10 pesantren gitu Kang, yang harus dipilih. Kalau di luar yang itu nggak bisa. Al-Jamiah tuh masuk hanya aja cuma 1 tahun. Tapi kalau yang kampus 3, buat yang UIN kampus 3 gitu, nggak ada di sini teh. Di beberapa kampus, beberapa 10 pesantren yang tertaut itu nggak ada. Jadi kalau nggak ada, opsinya emang harus milih kampus lain, pesantren lain maksudnya. Oh ya, baik. Iya. Untuk pertanyaan kedua tadi terkait data kelurahan itu ada yang kurang, gimana ya, Teh? Akangnya udah submit? Belum, itu kan lagi isi formulir. Nah, Iya. di kolom alamat itu setelah memasukkan kota, lalu kecamatan, lalu kelurahan. Nah, di kelurahan ini nggak ada Oh, alamat. kelurahannya nggak ada. Nggak ada, iya. Oh alah, iya. Kalau gitu kayaknya pilih yang terdekat aja Kang. Dari dari desa ya, desa yang tertaut. Kalau emang nggak ada di kecamatannya, kok bisa ya tapi nggak ada. Kalau nggak emang pilih yang dekat sama desanya Akang aja ya. Atau Kalau kecamatan boleh tahu, Akangnya. Apa? kalau boleh tahu untuk yang bagian kemahasiswaan ini bisa kita hubungi ya. Soalnya saya udah sempat tanya ke helpdesk UIN, Iya. terus diinfokan diarahkan untuk menghubungi bagian kemahasiswaannya. Bisa Kang, bisa dihubungi atau enggak nanti paling ada nomor kemahasiswaannya, dikasih nomor kemahasiswaannya enggak? Atau enggak langsung ke kantornya aja yang di Al-Jamiah. Oh ya, baik. Ya, kayak gitu. Bisa Ya, baik, langsung terima kok kasih. ketemu di situ, di lantai 4. Ya. Sudah, Kang? Ya, terima kasih. Sama-sama. Oke, siap. Terima kasih. Kita lanjut tadi Kang Mamul Anam. Ya, Kak, Ayo, baik, Kang, terima bisa. kasih. Ya. Sebelumnya mau bertanya, ini tadi kan udah submit ya, Kak. Tapi pas dilihat lagi kok ada yang berubah. Pas belum submit mah belum berubah yang di formulir itu. Tapi pas udah submit ada yang berubah. Terus yang bagian prestasi nggak keisi malah. Gimana ya, Kak? Bisa diubah lagi nggak? Gimana Teh Isna? Teh Afifah bisa dijawab. Satu lagi, Kak.
Kan saya tuh udah ke desa mau buat SKTM. Tapi kata desanya udah gak bisa kalau sekarang mah. Gimana tuh Kak? Oke, siap. Teh Isna, Teh Afifah bisa, Teh? Bisa, Kang. Yang pertama, Yang yang pertama tuh tadi apa, Kang? Minta diulang lagi, maaf. Iya, yang submit tadi ya? ya udah submit tapi malah ada yang berubah. Terus bagian prestasinya ada yang gak keisi gitu. Iya, karena belum muncul pas dulu teh. Oh, tapi udah submit. Udah. Bukannya kalau udah ini sebelum tutup pendaftarannya sekali udah submit bukannya masih bisa diperbaiki ya? Gak bisa Kak, Oh, gak bisa bisa. delete lagi. Kalau kayak gitu, tapi sebelumnya belum ngisi ya yang bagian prestasi teh? Belum. Sama kan ada yang salah juga Kak ngisinya. Jadi berubah gitu. Oh, kalau kayak gitu emang dari pihak UIN-nya deh kalau nggak salah. Emang dari pihak akun salamnya itu ada yang error. Soalnya memang ada kendala waktu itu yang angkatan aku juga. Padahal kita datanya begini, terus tiba-tiba ada yang nggak keisi atau malah jadi beda gitu. Tapi Iya, nanti gitu kalau lah. udah refresh lagi, itu bakal kembali lagi. Selalu cek akun salamnya aja nih untuk refresh terus. Tapi kalau yang bagian yang nggak keisi tadi, kalau udah submit mah susah juga ya. Atau Coba harus ditanyain konsultasi Kak ke mahasiswanya. Iya bisa, biar langsung ke mahasiswanya aja. Kalau susah dijawab yang dari chatnya, langsung aja ke Aljamiahnya. Itu kan ada beberapa staff di situ teh. Itu pasti dilayanin kok. Kalau ada nomornya di mana ya Kak? Nomornya di mana? Oh, ada sih. Nggak dikasih ya sama sebelumnya ngehubungin yang email UIN nggak? Email kemahasiswaan? Nggak tahu Kak. Oh, lah. Nanti aja coba ya, nanti di-share. Iya Kak, makasih Kak. Oke. Yang kedua. Yang Kalau kedua buat tadi SKTM itu kan gimana? kalau untuk SKTM nanti akangnya bisa minta ke desa atau kelurahan ya Kang ya. Bilang kalau misalkan ini untuk keperluan pendaftaran KIP waktu di perkuliahan seperti itu. Nanti bilang aja akangnya gitu. Ini mau dibutuhkan sekarang untuk pendaftaran KIP seperti itu untuk peringanan uang kuliah seperti itu. Udah Nanti dicobain bisa. teh Kak. Heeh. Tapi kata kepala desanya sekarang mau udah gak bisa buat SKTM lagi katanya. Kalau dipaksain nanti kalau diusut-usut lagi nanti saya bisa masuk penjara katanya gitu Kak. Nah jadi gimana ya gak bisa katanya. Enggak kok, masa enggak akan kalau diusut-usut enggak akan masuk penjara gitu, enggak gitu. Nah, mungkin bisa ke pihak yang lain, mungkin misalkan kalau misalkan ke orang tersebut nih akangnya, misalkan ke orang tersebut enggak dikasih gitu, bisa mungkin ke pihak yang lainnya gitu. Mungkin ke staf yang lain gitu, bilang gitu. Lobby-lobby lah gitu. Gimana gitu kan maksudnya ini dibutuhkan untuk pendaftaran KIP ini seperti itu tuh tapi mungkin juga tergantung ketentuan daerah masing-masing ya gitu tapi saran aku gitu karena penting juga SPTM. Kira-kira kalau gak ada SKTM gimana Kak? Kangnya kartu KIP nggak ada juga ya? Ada Kak, KIP ada. Oh iya Kang bisa pakai kartu KIP itu gitu nggak usah pakai SKTM jadi bisa salah satunya. Tapi di pemberkasannya ada dua-duanya Kak. Nah itu akan bisa pilih salah satu aja gitu nggak apa-apa satu aja nggak harus semuanya dimasukkan gitu kan di situ di poin nomor 4 ya kartu KIPK kartu PKH
KKS, SKTM, dan DTKS atau DTKS. Nah, itu akan bisa pilih salah satu saja gitu. Seperti itu, Kang. Gimana, Kang Anam? Ya udah tuh Kak, makasih ya Kak. Heeh, itu. Oke, cukup ya, Kang. Kasih Ya. banyak Teh. Ini mungkin kita ada 2 menit lagi, mungkin 2 pertanyaan lagi ya, teman-teman. Karena waktunya udah habis. Dari Nabila Rahma dan Siti Rahma mungkin ya. Mungkin nanti kita akan buka pertanyaan lagi. Boleh bertanya lagi di grup gitu ya. Nanti insya Allah akan kami jawab gitu ya. Jadi sekarang 2 pertanyaan terakhir dari Nabila Rahma dan Siti Rahma ya. Silakan Nabila Rahma. Oke, Kang, makasih ya sebelumnya izin off cam. Izin bertanya juga, kan saya tuh dapat KIPK. Nah, di SMA tuh nggak dapat kartunya, tapi di SMP dapat kartunya. Nah, pas daftar salam tuh kan harus ada nomor kartu KIPK-nya. Saya masukin nomor kartu KIPK yang SMP, boleh nggak atau harus kayak gimana, Kang? Makasih. Oke, siap. Makasih Teh Nabila. Teh Afifah, Teh Isna gimana? Bisa Iya, langsung kok izin jawab? masuk ya Kang ya. Itu Oke, bisa siap. Teh Silakan. mau keep waktu SMP atau SMA itu masih bisa, tetap bakal dipakai. Tapi itu tetehnya juga harus ngebuat akun keep-nya, itu kan udah ada. Jadi nggak apa-apa masukin yang keep waktu SMP juga nggak ada masalah sih Teh. Sama aja. Itu ya. Oke, terima kasih. Sama-sama. Iya, makasih banyak Teh. Kita ke pertanyaan terakhir ya, teman-teman. Karena waktu udah habis juga. Kepada Siti Rahmah IAT. Disilakan Teh untuk mengajukan pertanyaannya. Siti Rahma ada? Masih ini. Masih.